Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Strategi Perkembangan Teknologi Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Reptika Riswanti, SPD, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah riset teknologi informasi yang telah banyak memberikan materi serta menjelaskan mengenai cara menyusun karya ilmiah atau penelitian. Yang pertama, latar belakang. Perubahan dunia kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang sangat cerdas. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Menurut saya menggantikan peranan yang pertama itu menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Yang kedua, berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja sebab tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan dalam industri seperti manufaktur. Yang ketiga, sistem pendidikan sebelumnya diterapkan tidak akan relevan lagi dalam dunia kerja. Yang selanjutnya, yang keempat, meningkatnya angka pengangguran yang berimbas kepada masyarakat. Kedua, perumusan masalahnya. Tadi identifikasi masalah, sekarang perumusan masalah. Yang pertama, teknologi yang semakin maju di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, sumber daya manusia semakin maju dan mempermudah pekerjaan karyawan, pegawai, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi baru bermunculan. Berbagai macam teknologi pasti akan bermunculan. Munculnya jenis pekerjaan baru. Teknologi baru bermunculan, otomatis munculnya jenis pekerjaan baru. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, mengetahui cara kerja perkembangan teknologi sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, memperluas sumber daya manusia dengan teknologi agar mempermudah pekerjaan pegawai karyawan, yang pastinya sangat membantu. Yang selanjutnya, tujuannya yang pertama, membantu pekerjaan pegawai karyawan agar lebih cepat, mudah, dan membantu pastinya. Yang kedua, membantu kegiatan sumber daya manusia sehari-hari seperti misal berkendara atau membuat tugas-tugas atau apapun. Yang selanjutnya, manfaatnya memudahkan pekerjaan karyawan. Yang kedua, semakin banyak bermunculan jenis pekerjaan di bidang teknologi. Yang ketiga, adanya komunikasi atau interaksi dengan mesin. Maksudnya itu interaksi dan mesin kayak seperti kecerdasan buatan dan sebagainya. Cepat dalam mengambil keputusan. Kemajuan teknologi akan membuat kita semakin cepat mengambil keputusan, cepat dalam memperoleh informasi, cepat dalam memperoleh informasi yang relevan. Kita berlanjut ke bab 2, tinjau pustaka. Uraian hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi perkembangan teknologi sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Saya mengambil 8 bagian. Yang pertama, Internet of Things. Yang kedua, Big Data. Yang ketiga, Augmented Reality. Yang keempat, Cyber Security. Yang kelima, Artificial Intelligence. Yang keenam, Additive Manufacturing. Yang ketujuh, Integrated System. Yang kedelapan, Cloud Computing. Yang selanjutnya, Internet of Things itu apa sih? Internet of Things yaitu di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi jaringan internet sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia. Yang kedua, Big Data. Big Data merupakan istilah mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi yang tidak terstruktur. Yang selanjutnya, Augmented Reality
atau disingkat AR, merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya baik 2 atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikannya dalam waktu nyata begitu. Yang selanjutnya cyber security. Cyber security merupakan peningkatan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack atau hacking, penyerangan ya semacam itu. Yang kelima, artificial intelligence, yang merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia yang disebut orang ya kecerdasan buatan. Yang selanjutnya, additive manufacturing atau adalah teknologi percetakan 3D yang digunakan oleh industri manufaktur, tidak hanya sebagai printer 3D namun juga digital. Yang selanjutnya, integrated system. Integrated system serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dan software secara fisik dan fungsional. Sistem ini akan menyatukan antar komponen, subsistem, dan sebuah sistem agar setiap bagiannya bisa berfungsi layaknya kesatuan sistem. Yang terakhir, cloud computing. Cloud computing atau yang merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan penyimpanan data aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pengguna memperoleh hak untuk mengakses atau menjalankan program melalui komputer jaringan internet tanpa instalasi. Selanjutnya bab 3, yang metode penelitian. Metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua, metode pengumpulan data. Saya menggunakan metode eksperimen sebagai metode pengumpulan data. Eksperimen di setiap jurnal-jurnal yang saya jadikan referensi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu proses pencarian referensi terkait studi kasus ataupun masalah yang bisa didapat dari buku-buku jurnal dokumentasi karya ilmiah tesis dan internet untuk menunjang kelengkapan data yang saya buat. Jadi yang terakhir, bab 4, kesimpulan. Revolusi industri dunia keempat di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, internet, digital, dan sebagainya. Sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin, era ini juga akan mendistribusikan sebagai aktivitas manusia, seperti mencegah masalah sumber daya manusia dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.